Kim Jong-un bergejolak, legenda NBA Dennis Rodman angkat bicara dan bocorkan kondisi bos Korea Utara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terus menjadi bahan perbincangan dunia, terutama setelah pandemi COVID-19 mewabah hampir di seluruh belahan bumi. Terbaru, Korea Utara kini sedang dilanda gejolak terkait kepemimpinan sang diktator Kim Jong-un. Dennis Rodman, legenda basket Amerika Serikat NBA pun turut angkat bicara. Kim Jong-un memang dikenal sebagai penggemar olahraga basket. Bahkan dirinya sampai bersahabat dengan satu di antara legenda basket Amerika Serikat NBA. Dennis Rodman memang dikenal sebagai sahabat pemimpin Korea Utara tersebut, sampai dirinya terbang ke negara semenanjung itu. Kini Dennis pun ikut buka suara setelah banyak media dunia menyoroti negara komunis yang sangat tertutup tersebut. Bahkan secara belak-belakan, Dennis menyebut ada ciri yang jelas terlihat bila negara yang disebut ketat itu bergejolak atau ada masalah. Mantan pemain basket itu pun beberkan keadaan negara yang dipimpin oleh sahabatnya itu. Memang selama 2 bulan, Kim Jong-un disoroti oleh banyak media asing. Bahkan salah satu media pembelot Korea Utara, NK Daily, menyebut pemimpin diktator itu sedang dalam kondisi tak baik. Pada bulan April lalu, NK Daily menyebut Kim sedang memulihkan diri dari operasi jantung. CNN pun tak kalah mengejutkan dengan berita yang dikutip dari keterangan intelijen bahwa kesehatan pemimpin Korea Utara memburuk sejak 2011 silam. Ada pula media yang meyakini bahwa Kim sedang koma dan bahkan lebih ekstrim lagi, dirinya dikabarkan telah meninggal oleh beberapa media. Hal itu pun jadi pusat perhatian sang sahabat Dennis Rodman. Di sela-sela promosi film dokumenter yang dia bintangi The Last Dance, Dennis sempat ditanyai mengenai Kim Jong-un. Saat tampil di acara Good Morning Britain, Rodman mendapat pertanyaan dari Piers Morgan mengenai hubungannya dengan sang pemimpin. Dilansir dari Daily Mirror, Rodman yang juga pernah bermain bagi Detroit Pistons itu menyebut masih berkomunikasi dengan Korea Utara. Rodman pun mengetahui sebagian kecil rahasia negara tertutup itu. Saya bisa mengatakan ini jika Anda melihat sang adik di TV, berarti Anda tahu ada masalah. Hanya itu yang bisa saya katakan, kata dia. Memang Kim Yo Jong, adik pimpinan Korea Utara itu digadang-gadang menjadi penerus sang kakak. Bahkan karir politik sang adik kini juga sedang melambung di negara komunis tersebut. Kim Yo Jong saat ini menjabat sebagai petinggi partai buruh di mana dia sering tampil ketika kakaknya harus menarik diri karena sakit pada Oktober 2014 silam. Melansir dari New York Post, Dennis Rodman mengungkap bahwa Kim Yo Jong adalah sosok yang manis. Dia sangat baik saat saya kesana, ungkapnya. Berbeda dengan media-media internasional yang mengabarkan Kim Jong-un sedang sekarat karena kesehatan memburuk, Dennis Rodman justru menyebut sahabatnya itu dalam keadaan yang sehat. Saya tidak akan percaya berita mengenai Korea Utara kecuali saya mendengar dari sumber aslinya, ujar Rodman seraya memuji media Pyongyang. Sementara itu, keberadaan Kim Jong-un masih jadi misteri bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak mengetahui keberadaan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Namun Amerika Serikat mengawasi laporan tentang kesehatan Kim Jong-un dengan cermat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga mengatakan Amerika Serikat belum mendapatkan informasi secara rinci. Media Korea Utara belum melaporkan keberadaan Kim sejak memimpin pertemuan pada 11 April. Peristiwa itu memicu spekulasi kuat tentang kesehatan Kim dan meningkatkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan di negara itu dapat mempengaruhi negara-negara Asia Utara lainnya dan Amerika Serikat. Kami belum melihatnya, kami tidak memiliki informasi untuk dilaporkan hari ini. Kami mengawasinya dengan cermat, kata Pompeo kepada Fox News.
Para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Kim Jong-un mungkin sedang tinggal di resor pantai untuk menghindari paparan pandemi. Pernyataan itu mencoba menampik kabar Kim sedang berada dalam kondisi kritis, bahkan telah meninggal dunia. Selain persoalan Kim, Pompeo mengatakan Amerika Serikat juga memantau situasi yang lebih luas di Korea Utara, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Ada risiko nyata bahwa akan ada kelaparan, kekurangan makanan di dalam Korea Utara, katanya. Pompeo mengaku Amerika Serikat menaruh perhatian pada keadaan Korea Utara menghadapi penyebaran virus. Kami memperhatikan setiap hal itu dengan cermat, karena mereka memiliki dampak nyata pada misi kami yang pada akhirnya akan mendenuklearisasi Korea Utara, kata Pompeo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah bertemu Kim sebanyak 3 kali pada 2018 dan 2019. Pertemuan itu dalam upaya membujuk Kim untuk menanggalkan program senjata nuklir. Pembicaraan seputar itu pun terhenti. Meski begitu, Trump terus memuji Kim sebagai teman. Pompeo tidak menguraikan risiko kelaparan di Korea Utara, tetapi delegasi ekonomi Korea Utara dijadwalkan ke Beijing pekan ini. Mereka akan membahas pasokan makanan dan masalah perdagangan karena wabah pandemi COVID-19 sangatlah mengganggu. Korea Utara yang menutup diri sangat rentan terhadap kekurangan makanan. Korea Selatan memperkirakan sebanyak 1,1 juta orang meninggal selama kelaparan pada 1990-an, dikutip dari laman republika.com. Di sisi lain, benarkah Kim Jong-un sengaja kurangi penampilan publik karena takut akan COVID-19? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengurangi penampilan publiknya dalam 2 bulan terakhir, termasuk 3 minggu hilang tanpa jejak dan luput dari pantauan media. Kehati-hatian Kim Jong-un muncul ketika Korea Utara memberlakukan tindakan anti-COVID-19, meskipun negara itu mengatakan tidak memiliki kasus yang dikonfirmasi. Hilangnya Kim Jong-un juga menampilkan spekulasi kuat tentang kesehatannya bulan lalu, setelah dia melewatkan peringatan jaga jarak. Kim Jong-un hanya tampil di depan umum sebanyak 4 kali di bulan April, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebanyak 27 kali. Sejak berkuasa pada 2011, penampilan publik paling sedikit yang pernah dibuat Kim selama bulan-bulan itu adalah 21 pada 2017. Menurut perhitungan oleh Chad O'Carroll, CEO Korea Risk Group, sebuah organisasi berbasis di Seoul yang melacak apapun tentang Korea Utara. Ini tak seperti biasanya, katanya dalam sebuah postingan di Twitter pada akhir pekan. Sebagai pemimpin dengan kekuasaan hampir absolut atas 25,5 juta penduduk Korea Utara dan akses ke gudang senjata nuklir yang semakin meningkat, kesehatan dan keberadaan Kim seringkali diteliti dengan cermat oleh komunitas internasional untuk tanda-tanda ketidakstabilan negara tersebut. Namun informasi di Korea Utara dikontrol ketat dan rincian yang dikonfirmasi secara independen tentang Kim Jong-un hampir tidak ada. Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka percaya penampilan publik Kim yang terbatas mungkin merupakan tindakan pencegahan dalam menghadapi masalah COVID-19. Korea Utara telah membatalkan, menunda, atau mengurangi banyak pertemuan publik besar karena COVID-19. Ketika ditanya tentang ketidakhadiran Kim Jong-un, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat 22 Mei bahwa pihaknya sedang memantau situasi, tetapi mencatat bahwa Kim seringkali tidak diperhatikan oleh publik. Mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya, surat kabar Jong Ang-ilbo melaporkan Kim mungkin menjalankan tugasnya dari villa yang ia sukai di Wonsan. Tetapi pemimpin Korea Utara itu mungkin juga hanya akan fokus pada beberapa tujuan ekonomi dan politik dalam negeri yang ia uraikan sebelum krisis COVID-19, kata Rachel Myung-lee, mantan analisis intelijen sumber terbuka Korea Utara di pemerintahan Amerika Serikat. COVID-19 memang tetap menjadi perhatian utama bagi negara itu,
Tetapi liputan media sosial COVID-19 di negara itu telah menurun selama sebulan terakhir ini. Jadi saya tidak melihat meningkatnya kekhawatiran rezim, katanya. Media pemerintah Korea Utara melaporkan Kim menghadiri upacara pembukaan pabrik pupuk pada 1 Mei 2020 lalu. Penampilan itu menandai kebangkitan kembali Kim yang ketidakhadirannya yang belum pernah terjadi sebelumnya masa liburan besar pada 15 April. Ketidakhadirannya itu memicu berminggu-minggu spekulasi internasional mengenai kesehatan dan keberadaannya. Sejak itu, media pemerintah telah membawa aliran cerita tentang Kim mengirim atau menerima surat dan korespondensi diplomatik, tetapi tidak menunjukkan dia menghadiri acara-acara publik. Ketidakhadiran publik terpanjang Kim adalah selama 40 hari pada tahun 2014. Agen mata-mata Korea Selatan kemudian mengatakan Kim telah menjalani prosedur medis di pergelangan kakinya selama waktu itu.